بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan syarah kitab Tauhid karya Ustaz kita Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala, dari pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk pada bab yang ke-16, yaitu bab syafaat. Dan di antara poin penting yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah bahwa penyimpangan yang terjadi dalam memahami syafaat itu pada dasarnya didasari oleh pemahaman yang salah atau pemahaman yang keliru terhadap dalil-dalil tentang syafaat, sehingga muncul penyimpangan yang keliru, ya. Dan telah kita jelaskan bahwa bentuk dalil-dalil tentang syafaat ini ada 4, ya. Bentuk dalil-dalil tentang syafaat ini ada 4. Ada yang pertama dengan bentuk menetapkan syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menafikan syafaat secara mutlak. Kemudian yang ketiga, menafikan syafaat untuk orang-orang kafir dan musyrik. Dan yang keempat, menetapkan syafaat jika terpenuhi syarat, ya. Sehingga dalam hal ini ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ahlul bid'ah yang salah dalam menyikapi syafaat, yaitu dalam hal ini Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Khawarij dan Mu'tazilah, jadi para ahlul bid'ah mengingkari syafaat untuk pelaku dosa besar, ya. Kenapa mereka memahami demikian? Karena mereka, ya, kelompok yang pertama ini menafikan, ya, atau mengambil dalil-dalil, ya, yang menafikan syafaat, ya, yang menafikan syafaat, ya, yang menafikan syafaat secara mutlak, ya. Itu diantaranya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala qullatu wala syafa'ah, ya. Mereka hanya mengambil dalil-dalil dengan model menafikan syafaat secara mutlak, sehingga keliru atau salah dalam memahami syafaat. Kemudian sikap atau kelompok yang kedua yaitu kaum musyrikin, ya, yaitu menetapkan syafaat syirik, ya. Menetapkan syafaat syirik, ya. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu ahlu sunnah, ya, menetapkan syafaat yang memenuhi syarat, dan inilah yang benar, ya. Inilah yang benar. Adapun kaum musyrikin, maka mereka melegalkan praktek kesyirikan, ya, dengan dalih mencari syafaat, ya. Mereka hanya melihat kepada dalil bentuk yang keempat bahwa syafaat pasti terpenuhi, ya, tanpa melihat kepada dalil-dalil, ya, penafian adanya syafaat, ya, jika tidak terpenuhi syaratnya, ya. Maka sangat penting sekali, ya, bagi kita ikhwas sekalian untuk melihat permasalahan, ya, atau untuk melihat dalil secara keseluruhan dalam sebuah permasalahan, ya. Tidak mengambil sebagian kemudian
mengabaikan sebagiannya. Dan inilah ciri ahlu sunnah, mengambil semua dalil, ya, bukan hanya dalam bab syafaat saja, tapi juga dalam semua bab. Ahlu sunnah itu, ya, menggabungkan, mengambil semua dalil yang ada, kemudian melahirkan hasil pemahaman yang benar, ya. Baik. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pembagian syafaat. Pembagian syafaat. Dilihat dari sisi dikabulkan atau tidaknya syafaat, maka syafaat terbagi menjadi dua. Ya, dilihat dari sisi dikabulkan atau tidaknya syafaat. Ya. Yang pertama, syafaat musbatah. Ya, syafaat musbatah. Itu syafaat yang ditetapkan, ya. Syafaat yang ditetapkan oleh siapa? Oleh syariat, ya. Syafaat yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan nas, berdasarkan dalil, ya. Dan syafaat musbatah ini, ya, ditetapkan apabila memenuhi syarat. Apabila memenuhi syarat. Syaratnya apa kemarin, Pak? Ada 2 atau 3 syaratnya kemarin. Yang pertama, izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Izin Allah, iznullah lisyafi', izin Allah untuk orang yang beri syafaat, ya. Kemudian yang kedua, ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat, ya. Atau di sini penulis menyebutkan 3 syarat, ya. Yaitu tambahan adanya ridho Allah kepada pemberi syafaat. Jadi untuk pemberi syafaat ada dua haknya di sini, izin dan ridho. Izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga, ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat, ya. Atau minimal dua terpenuhi, ya. Minimal 2, yang pertama dan ketiga, ya. Yang pertama izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Minimal itu, ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab yang lainnya atau para ulama yang lain, ya. Kemudian yang kedua, syafaat manfiyah, ya. Syafaat manfiyah artinya syafaat yang dinafikan, ya. Kapan dinafikan? Ditiadakan. Dinafikan itu artinya ditiadakan, ditolak, ya. Yaitu apabila tidak terpenuhi syarat, ya. Tidak terpenuhi syarat, tidak ada izin untuk pemberi syafaat, ya. Kemudian tidak ada ridho untuk orang yang diberikan syafaat, ya. Jadi sekali lagi, pembagian syafaat berdasarkan diterima atau tidaknya syafaat dibagi menjadi 2, syafaat musbatah dan syafaat manfiyah. Yang musbatah apabila terpenuhi syarat, yang manfiyah apabila tidak terpenuhi syarat, ya. Kemudian secara umum atau dilihat dari tempatnya, syafaat juga dibagi menjadi 2, ya. Dilihat dari tempatnya, ya. Yang pertama syafaat di dunia, ya. Dan yang kedua syafaat di akhirat, ya. Kita bahas terlebih dahulu, ya, syafaat di dunia, ya. Syafaat di dunia ini terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama, syafaat pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Ini kita berbicara di dunia dulu sebelum di akhirat, ya. Karena juga ada istilah syafaat, karena syafaat ini artinya adalah pertolongan, ya. Ini juga ada di dunia ini, ya, yang merupakan bentuk syafaat, ya. Yang pertama pada perkara yang hamba mampu melakukannya, ya. Seperti apa contohnya, ya? Misalnya seseorang ingin melamar kerja di sebuah tempat atau di sebuah perusahaan teman kita, ya. Kemudian, ya, kita mengenal akan kebaikan dan sifat teman kita ini, ya, orang ini, ya. Maka kemudian orang tersebut datang kepada kita untuk meminta bantuan, ya.
karena dia mengenal kita bahwa kita adalah teman pemilik perusahaan tersebut, ya. Dan kita mengenalnya, ya, sebagai orang yang amanah. Maka kemudian kita memberinya syafaat dengan cara apa? Dengan cara memberi rekomendasi atau tazkiyah kepada teman kita pemilik perusahaan tersebut, ya. Saya merekomendasikan teman saya ini untuk ikut bisa bekerja di tempat antum, tempat Anda, karena dia memiliki sifat amanah dan memiliki skill, memiliki kemampuan cocok, ya, sesuai dengan tempat, ya, atau perusahaan antum misalnya, ya. Maka syafaat yang seperti ini adalah syafaat yang bermanfaat, ya. Selama apa? Selama orang yang kita rekomendasikan memang betul-betul memiliki apa? Memiliki kemampuan atau dia memiliki sifat-sifat yang baik, ya, amanah, jujur dan semacamnya, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ini bagian daripada ta'awun, memberi rekomendasi, ya, untuk saudara kita dalam hal perkara yang mampu kita lakukan, ya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan beroleh bagian pahala daripadanya. Jadi orang yang memberikan syafaat atau bantuan rekomendasi ini dia dapat pahala. Kenapa? Karena telah membantu saudaranya, ya. Nah, jenis syafaat ini harus terpenuhi padanya dua syarat, ya. Harus terpenuhi padanya dua syarat. Perhatikan syarat ini, ikhwah. Karena jika tidak terpenuhi maka tidak boleh, ya. Yang pertama, syarat yang pertama, ya, perkara tersebut adalah perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Karena kita tidak boleh ta'awun dalam itsm wal udwan, tidak boleh ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi perkaranya adalah perkara yang mubah, ya. Perkara yang minimal hukumnya mubah, ya, pekerjaan dan semacamnya. Dan pekerjaannya pun apa? Pekerjaannya pun pekerjaan yang halal, ya. Contohnya dalam perkara yang mubah tadi, contohnya, ya, syafaat atau rekomendasi untuk saudara kita yang ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan teman kita yang kita kenal, ya. Adapun contoh yang kedua yaitu dalam perkara yang haram, ya. Misalnya dalam perkara yang haram, ya. Misalnya memberikan syafaat atau rekomendasi untuk orang yang dia tidak mampu bekerja pada bidang tersebut. Nah, ini hati-hati. Makanya kita ketika merekomendasikan orang harus lihat skillnya yang dibutuhkan di perusahaan atau di tempat kerja tersebut sesuai atau tidak, gitu. Sesuai dengan kriteria pekerjaannya tidak, ya. Bukan hanya asal kenal, bukan hanya asal memiliki kekerabatan, ya. Memiliki kekerabatan tidak masalah, asal memiliki apa? Tadi, skill, memiliki kemampuan, ya. Dan itu tidak mengapa dalam Islam, ya. Yang jadi masalah adalah ketika merekomendasikan kerabat keluarga dia tidak memiliki apa? Skill, dia tidak memiliki kemampuan, ya. Kalau dalam istilah negara kita, memasukkan keluarga kita dalam sebuah pekerjaan itu namanya apa, Pak? Nepotisme, ya. Nepotisme. Itu sebetulnya dalam Islam tidak ada. Selama apa? Selama orang yang kita masukkan, yang kita rekomendasikan tersebut memang memiliki apa? Skill, memiliki kemampuan, memiliki kejujuran, amanah dan seterusnya, ya. Ya. Nah, bentuk syafaat dalam perkara yang haram pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada seorang perempuan dari Bani Makhzum yang tertangkap mencuri, ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa ketika itu orang-orang Quraisy diresahkan oleh seorang perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri, ya. Dan berita ini sudah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kadar pencuriannya adalah hukuman sudah sampai pada tahap hukuman potong tangan dan sudah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Maka ketika itu orang-orang Quraisy ya saling ya berkata, saling berujar, apakah tidak ada yang bisa berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita ini tidak dihukum? Gitu. Maka kemudian salah seorang di antara mereka mengusulkan, siapa lagi yang bisa melakukan itu selain Usama bin Zaid, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Usama bin Zaid berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perihal wanita Makhzumiyah ini dari Bani Makhzum. Ya. Apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkara ini. Kenapa? Karena rekomendasi ini adalah perkara yang haram. Suatu hukum ya pelanggaran syariat yang mengharuskan hukuman had, dan itu sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh di-cancel, maka tidak boleh dibatalkan. Ya. Tidak boleh dibatalkan. Ya. Maka ini perkara yang haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu ingin berikan syafaat, pertolongan, ya, pembelaan untuk membatalkan had dari had-had Allah, itu hukuman. Had itu hukuman sebuah pelanggaran dari dosa, ya, dosa besar seperti potong tangan, qisas, ya, cambuk dan semacamnya. Ya, itu namanya had. Ya. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia. Ya. Beliau mengatakan, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-hadd wa imullah law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Ya. Sungguh salah satu perilaku yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah dahulu jika ada di tengah-tengah mereka orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan, itu mencuri, mereka tinggalkan, tidak ditegakkan kepada mereka hukuman. Tapi jika di tengah-tengah mereka ada yang mencuri dari kalangan orang-orang yang lemah, ditegakkan kepadanya hukuman. Ini persis seperti di negeri kita, banyak ya, ya nggak dong? Banyak seperti itu. Dan ini adalah salah satu ya sebab kehancuran orang-orang terdahulu. Ya, ketika yang melanggar ya adalah orang-orang yang memiliki jabatan, yang memiliki kedudukan, seperti tumpul. Ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, istilahnya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, niscaya pasti aku potong tangannya. Ya, subhanallah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan ya sebuah sikap teladan bagi para pemimpin bahwa ya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapa saja ini harus ditegakkan kepadanya hukuman, bukan hanya kepada yang ya lemah. Ya. Ini syarat yang pertama dalam perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Ini meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Ya. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan, kalau bukan karena rekomendasi anak, ente nggak bisa bekerja di sini. Jangan seperti itu. Itu berarti menisbatkan nikmat kepada dirinya, menisbatkan nikmat kepada sebab, bukan kepada musabab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi syafaat dan memberi syafaat hanyalah sebab. Syafaat dan memberi syafaat hanyalah sebab. Sementara ya, sebab musabab atau sebab akibatnya yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan akibat tanpa sebab atau tanpa sebab fisik. Ya. Seperti misalnya kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang mana pada umumnya kelahiran anak manusia adalah karena adanya hubungan
Tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Isa alaihi salam lahir dalam keadaan tidak ada sebab fisik di sana. Ya. Dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan akibat yang bertolak belakang dengan sebab yang ada. Misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Mestinya ketika dimasukkan dalam api, apa yang terjadi? Terbakar. Ya. Tetapi ternyata yang ada apa? Menjadi dingin. Ya. Menjadi dingin, api itu menjadi dingin. Ya. Ini berarti sebabnya menghasilkan sesuatu yang bertolak belakang dengan akibat. Ya. Jadi semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga lihat dalam kenyataan kehidupan kita, ikhwah. Ada sebagian orang mengambil sebab yang minimal atau sebab yang sedikit tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sebaliknya ada orang yang mengambil sebab maksimal mendapatkan hasil minimal. Karena semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka istilah orang di zaman ini bahwa apa itu yang tidak akan mengkhianati hasil, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini saya kira kurang tepat ini. Ya. Seolah-olah bahwa semua apa yang dihasilkan itu semata-mata karena usaha yang dia lakukan. Ya. Ini kurang tepat atau tidak tepat. Ya. Karena semua ya sebab dan akibat semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita untuk menempuh sebab tersebut. Ya. Baik. Ini dua syarat ya. Syafaat jenis yang pertama di dunia yaitu pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Yaitu yang pertama dalam perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Dan yang kedua, meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua dari bentuk syafaat di dunia adalah pada perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Pada perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Seperti apa? Seperti misalnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada mayat-mayat. Ini. Contohnya seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang meminta syafaat kepada mayat-mayat, kepada orang-orang yang meninggal, ya, orang yang telah meninggal. Ya. Maka yang kedua ini ya adalah hukumnya syirik, ya. Perkara yang tidak mampu ya dilakukan oleh hamba. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, syafaat di akhirat. Ya. Secara umum dilihat dari tempatnya, syafaat terbagi menjadi dua, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Ya. Syafaat di akhirat ini terbagi juga menjadi dua. Ya, secara umum terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, syafaat istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui ikhwah sekalian bahwa hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang akan diberikan hak untuk memberikan syafaat itu adalah para nabi, para rasul, para malaikat, ya, dan juga orang-orang saleh. Ya. Nah, di sana ada syafaat yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diberikan khusus untuk Nabi yang tidak diberikan kepada yang lainnya di akhirat kelak. Ya. Yang pertama dari bentuk syafaat yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak adalah syafaatul uzma atau syafaatul kubro. Ya. Dalil tentang syafaat ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda. Yang dimaksud dengan maqaman mahmuda dalam ayat ini adalah asy-syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra. Syafa'atul uzma ini adalah sebuah syafaat yang akan menyelamatkan seluruh manusia dari awal, dari zaman Nabi Adam sampai
akhir, ya, menyelamatkan seluruh manusia dari awal sampai akhir, baik yang muslim maupun yang kafir. Bagaimana bentuk menyelamatkannya? Yaitu menyelamatkan mereka dari panjangnya waktu penungguan, waktu menunggu hisab, waktu menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana manusia merasakan kesulitan, di mana matahari didekatkan, ya, sampai 1 mil di atas kepala, ya, berjarak 1 mil di atas kepala manusia, mengeluarkan keringat, ya, yang masing-masing keringatnya membanjiri tubuhnya, ada yang sampai ke tumitnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pusarnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang sampai ke mulutnya, berbeda-beda. Itu mengalami kesulitan, mengalami, ya, penderitaan, ya, pada saat itu. Maka ketika itu manusia meminta syafaat, datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, ternyata Nabi Adam alaihissalam pun tidak bisa memberikan syafaat, ya, karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada izin, ya, untuk Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam pun berkata, ya, kepada manusia untuk datang kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Nabi Musa pun, ya, tidak bisa memberikan syafaat. Saya bukan pemilik syafaat ini, ya, tapi pergilah kalian kepada Nabi Isa. Maka datanglah manusia kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata yang sama, ya, lastulaha, saya bukan pemilik syafaat ini, tapi kalian datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian manusia datang kepadaku, kata Rasulullah, dan aku mengatakan ana laha, syafaat itu, ya, diizinkan untukku. Fa asta'dzinu ala rabbi fayu'dzan li, kemudian aku meminta izin kepada Rabbku, kemudian Allah memberiku izin, ya. Jadi syafaat ini, ya, bermanfaat untuk semua manusia, baik kaum mukminin maupun kaum kufar, ya. Dari apa? Dari kepayahan dan kesulitan penantian hisab di padang mahsyar, ya. Karena ini melanda semuanya, ya, kecuali para hamba yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dengan naungannya, yang jumlahnya ada tujuh kelompok itu, ya. Tujuh kelompok, ya. Di antaranya, ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian juga laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, ya, ikhwas sekalian, ya. Kita masing-masing memiliki kesempatan untuk masuk dalam salah satu daripada 7 kelompok itu. Ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Paling tidak menjadi seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau seandainya waktu muda, ya, syabun, waktu muda kita tidak berada di atas ketaatan kepada Allah misalnya, maka kita masih memiliki kesempatan, ya, di masa tua ini untuk menjadi orang-orang yang menggantungkan hatinya di masjid, selalu terpaut dengan masjid, ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mengerjakan sholat 5 waktu, ya, berjamaah di masjid, ya. Ketika azan hatinya selalu teringat dengan masjid, ya. Masjid ini mencakup juga musola, ya Pak, ya, ya. Karena masjid ada 2, masjid jami dan masjid biasa. Kalau masjid jami berarti ditegakkan di situ sholat Jumat, ya. Kalau yang tidak ditegakkan sholat Jumat berarti masjid biasa saja, masjid, ya, atau masjid atau musola, ya, bergantung sana, ya. Bahkan ketika dia berada di luar rumahnya pun, ya, ketika masuk sholat, di mana dia akan mengerjakan sholat, di mana saya akan berhenti, di mana saya akan istirahat untuk sejenak melaksanakan kewajiban sholat. Itu yang namanya hatinya terpaut dengan masjid, ya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara, ya, 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Karena kepayahan pada hari itu sangat dahsyat. Kepayahan, penderitaan, ya, pada hari itu sangat dahsyat, ya. Baik. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat
agar para penghuni surga segera memasuki surga. Ya. Nanti ketika kaum muslimin telah melewati sirat, melewati apa? Sirat. Dan Rasulullah SAW telah mendahului kita, ya. Dan ketika umatnya melewati sirat, maka Rasulullah SAW berdoa, ya, salim, 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 selamatkan umatku, selamatkan umat. Ya. Ada juga yang berpendapat kaum munafik juga melewati sirat. Ada juga yang berpendapat bahwa kaum munafik melewati sirat, ya. Tapi kemudian mereka akan terjatuh ke dalam neraka. Adapun kaum kufar, ya, mereka langsung digiring menuju neraka sekaligus. Ya. Nah, ketika seseorang telah melewati sirat, maka kemudian mereka semua akan dikumpulkan atau akan diberhentikan di sebuah jembatan. Di sebuah apa? Jembatan. Disitulah kemudian Allah membersihkan hati para calon penghuni surga. Ya, diselesaikan semua permasalahan yang terjadi di antara mereka di dunia. Ya, dibersihkan, diselesaikan, dikisos di sana. Ya, setelah selesai, ya, mereka tidak langsung masuk surga sampai pintu surga dibuka oleh malaikat penjaga surga, ya, atas perintah Allah Azza wa Jalla untuk dibukakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih." Pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga, lalu aku minta agar dibukakan. Fa yaqulul khazin, penjaga pintu surga mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Fa aqul Muhammad. Fa yaqul, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qabla." Ya. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, aku diperintahkan untuk membuka karenamu, jadi membuka untukmu. Ya, tidak akan aku buka pintu surga bagi siapapun sebelum kamu. Ya. Hatta para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, jadi kita adalah umat yang terakhir yang akan masuk surga terlebih dahulu sebelum umat yang lainnya. Kita akan masuk terlebih dahulu. Rasulullah kemudian diikuti oleh umatnya, kemudian para nabi dan rasul diikuti umatnya masing-masing. Dan tidak akan dibuka pintu surga kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada penjaga surga. Ya. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Ya. Syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Ya. Syafa'atuhu li ba'dil kufar. Ya, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian orang kafir. Tapi bukan untuk keluar dari neraka, tidak. Tapi berupa keringanan azab. Ya. Jadi hukum asalnya, hukum umumnya, ya, orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Ya. Baik itu berupa keringanan azab ataupun keluar dari neraka. Tapi ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khusus diberikan juga untuk pamannya Abu Talib. Ya. Apa siksaan yang diberikan kepada Abu Talib setelah mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan suatu ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, yaitu paman beliau sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Hal nafa'ata Abu Talib syai'? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak." Wahai Rasulullah, apakah engkau dapat memberi manfaat kepada Abu Talib walaupun sedikit? Bukankah semasa hidupnya dia melindungimu serta mati-matian membelamu? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, huwa fi dhahdahin min nar. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Ya. Ya, dia berada di neraka yang paling atas, neraka yang paling dangkal. Kalau bukan karena syafaatku, pasti dia akan disiksa di dasar neraka. Seperti halnya siapa? Kaum munafik. Ya. Tapi karena sebab syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Talib disiksa di neraka yang paling atas. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya,
bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang pamannya Abu Talib, kemudian beliau mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'al fi dhahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Semoga syafaatku bermanfaat baginya kelak pada hari kiamat, hingga dia ditempatkan di neraka yang paling atas, yang apinya mencapai setinggi 2 tumitnya, ya. Apinya mencapai setinggi 2 tumitnya, dan itu membuat otaknya mendidih. Itu neraka yang paling dangkal, paling atas, yang apinya hanya sampai pada kedua tumitnya, dan itu sudah cukup membuat otaknya mendidih. Bagaimana yang lebih besar atau lebih berat daripada itu? Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Makanya kita nggak boleh, Pak, nggak boleh kita meremehkan, ya, azab Allah, memandang remeh azab Allah, nggak boleh. Bahkan itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzubillah. Kewajiban kita adalah takut dengan azab Allah, takut dengan ancaman Allah, dan itulah sifat orang-orang yang beriman, ya. Na'udzubillah, ya. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang merupakan bagian daripada istihza, ya, berolok-olok dengan azab Allah, ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman ini melalui teknologi AI misalnya, ya, di neraka sambil ketawa-tawa, bercanda-canda seperti tidak ada terjadi apa-apa. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah, ya. Kemudian yang keempat, syafaat yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat untuk umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab, ya, dan tanpa azab, ya, tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Yang jumlahnya ada disebutkan dalam hadis adalah 70.000, ya, 70.000 umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, syafaat umum yang akan diberikan oleh atau yang akan diberikan kepada Rasulullah dan juga para malaikat, para nabi, para syuhada, dan juga kaum mukminin secara umum. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik. Kemudian bentuk yang kedua, ya, dari syafaat di akhirat adalah yang syafaat umum, ya, yang akan diberikan kepada para malaikat, para nabi, para syuhada, dan juga kaum mukminin secara umum. Termasuk juga di dalamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki semua bentuk syafaat nanti pada hari kiamat atau di akhirat. Ya. Yang ini kalau kita jumlahkan seluruhnya ada 7. Ya. 4 khusus untuk beliau, kemudian 3 untuk beliau dan yang lainnya. Untuk beliau dan yang lainnya, yang pertama adalah syafaat untuk mereka yang sudah memasuki neraka agar dikeluarkan darinya. Itu syafaat para pelaku dosa besar, ya. Para pelaku dosa besar yang diazab, dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka ahli tauhid, dan mereka ada keimanan dalam hati mereka, ya. Maka mereka akan keluar dengan syafaatnya para pemberi syafaat, ya. Yang mana ini diingkari oleh siapa? Khawarij, ya. Diingkari oleh Khawarij, karena Khawarij menghukumi pelaku dosa besar dengan apa? Kafir, kekal di neraka, ya. Adapun Ahlus Sunnah, ya, menghukumi mereka, ya, selama tidak melakukan perbuatan syirik, ya, dia masih ada keimanan dalam hatinya, ya, tapi kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan dosa besarnya tersebut, kemudian disucikan terlebih dahulu dalam neraka, dan suatu ketika mereka akan keluar darinya, ya. Kemudian yang kedua, syafaat untuk orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka, tapi karena mendapatkan syafaat akhirnya tidak jadi masuk neraka, ya. Jadi ada sekelompok orang yang seharusnya dia masuk neraka, tapi karena mendapatkan syafaat, ya, akhirnya kemudian tidak jadi masuk neraka. Ketika ditimbang, ya, ternyata amal buruknya lebih besar daripada amal solehnya, ya. Seharusnya dia diazab terlebih dahulu, tapi kemudian dia mendapatkan syafaat,
akhirnya tidak jadi memasuki neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, syafaat untuk orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya di surga. Jadi syafaat untuk penduduk surga untuk naik level derajatnya. Ya, untuk naik apa? Level derajatnya. Karena level derajat surga itu bertingkat-tingkat. Ya, yang paling rendah dari level nikmatnya surga itu seperti seorang mendapatkan kenikmatan dunia ini dari pertama kali diciptakan sampai tegaknya hari kiamat plus 10 kali lipat dari itu. Ya, nggak ada kita di dunia ini yang mendapatkan nikmat dunia ini pertama kali diciptakan sampai kiamat. Semua sudah selesai dengan masanya. Ya, kita pun akan selesai dengan masa kita. Tapi nikmat penghuni surga yang paling rendah levelnya, dia seperti mendapatkan kenikmatan dunia dari pertama kali diciptakan dunia sampai tegaknya hari kiamat. Apakah cukup? Tidak. 10 kali lipat dari itu. Bagaimana dengan yang level di atasnya? Level di atasnya itu. Dan kita diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta surga itu surga Firdaus. Jika engkau minta surga, maka mintalah surga Firdaus al-A'la. Ya. Atau setidaknya meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dimasukkan dalam surga. Allahumma adkhilnal jannah wa Allahumma adkhilnal jannah wa na'udzubika minan nar, misalnya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan kami berlindung kepadamu dari api neraka. Ini sifatnya orang-orang yang beriman, meminta kepada Allah surga dan meminta kepada Allah jauhkan dari neraka. Ya. Dan ini bukan menafikan keikhlasan seperti yang dikatakan oleh kaum zindiq, ya, kaum zindiq yang mengatakan bahwa ibadah hanya di atas mahabbah atau ibadah hanya dibangun di atas apa? Mahabbah. Lah, ibadah itu dibangun di atas 3 pilar: roja, khauf, dan mahabbah. Mahabbah, roja, dan khauf. Ya, mahabbah itu seperti kepala seekor burung, khauf dan roja itu seperti dua sayapnya. Ya, itulah 3 pilar ibadah seorang ahli tauhid. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kalau seorang meninggal di atas tauhid, meninggal di atas Islam, maka dia akan mendapatkan syafaat, ya, baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lainnya kelak pada hari kiamat. Demikian ikhwah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada dalil yang kelima dari pembahasan bab syafaat ini, dan itu adalah dalil yang terakhir insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.